Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala rahimakumullah, syukurillah di pagi ini kita bisa hadir untuk salat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita. Oleh karena itu mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah masuk tanggal 27. Sebentar lagi kita sudah tahun baru. Hal yang penting untuk kita persiapkan adalah mengevaluasi amalan-amalan kita selama tahun 2022 ini, kira-kira apa yang perlu untuk diperbaiki. Tapi sudah pernah saya sampaikan terkait dengan Natal, juga terkait dengan persiapan-persiapan kita untuk menghadapi tahun baru. Evaluasi kita di tahun baru ini adalah amalan-amalan yang jangan sampai tidak diterima. Nah, yang diterima itu adalah ada ilmunya, itu dilakukan dengan benar dan diniatkan dengan lillah, itu baru bernilai ibadah. Jadi untuk mengukur itu sebenarnya bisa diukur dengan ilmu, dilihat dengan ilmu. Tapi pada pagi hari ini kami sampaikan agak lain sedikit untuk selingan saja. Yang kita sebagai orang yang berada di masjidnya Muhammadiyah, tapi perlu juga untuk disampaikan bagaimana sih kualitas orang Muhammadiyah. Ciri-ciri orang Muhammadiyah itu kayak apa? Setiap kelompok setiap komunitas di golongan Islam itu mesti memiliki ciri-ciri. Nah, jadi perhatian saya adalah kita berada di komunitas Muhammadiyah atau berada di kaum Muhammadiyah, tapi kadang-kadang kurang paham. Sehingga untuk membedakan orang Muhammadiyah atau tidak itu kayak apa sih? Dan sudah saya sampaikan dulu itu bagaimana Muhammadiyah ini lahir itu disepiriti oleh sebuah ayat Quran. Surat Ali Imran ayat 104 yang sudah terkenal itu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Tidaklah ada di antara kamu itu segolongan umat ya, yang menyeru kepada yang ma'ruf, ya, memerintahkan kepada yang baik dan mencegah kepada yang mungkar. Itu ciri. Ya, dan ciri yang satu lagi adalah memberantas penyakit TBC, yaitu penyakit tahayul bid'ah dan khurafat. Ini bangsa-bangsanya bangsa syirik. Jadi artinya orang Muhammadiyah nggak akan melakukan kesyirikan. Itu ciri-ciri khasnya. Tapi ada perlu yang lain kita perlu sampaikan bahwa tujuan Muhammadiyah itu adalah untuk membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka tujuan itu tidak akan terwujud kalau pendukungnya ini juga tidak memiliki karakter untuk mendukung itu. Ya. Sebenarnya terkait pula dengan kualitas anggota atau orang Muhammadiyah yang menjadi pelaku gerakan, itu sangat berhubungan sekali. Dalam kaitan ini dapat dinyatakan bahwa mungkin suatu masyarakat yang dicita-citakan Muhammadiyah
tanpa dukungan dan dimulai dari pembentukan individu-individu dari anggota Muhammadiyah. Karena itu Muhammadiyah sangat menekankan pentingnya kualitas anggota yang memiliki sifat dan pola tindakan tertentu sebagaimana terkandung dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi sebenarnya sudah diatur semua. Bab taat aja ada, cuman ketaatan itu jauh. Kita itu masih banyak balelo, banyak yang melawan dengan kepemimpinan ini, perlu ditekankan sebenarnya. Ya. Pedoman hidup warga Muhammadiyah dan lebih khusus lagi 10 sifat yang menjadi kepribadian Muhammadiyah secara normatif organisatoris terdiri atas satu anggota biasa. Anggota biasa itu apa? Ialah warga negara Indonesia yang beragama Islam terus menjadi warga negara menjadi warga Muhammadiyah. Ini termasuk warga Muhammadiyah anggota biasa. Ada anggota yang luar biasa, yaitu anggota yang bukan orang Islam, juga bukan warga negara Indonesia. Wah, ini disebut warga Muhammadiyah yang luar biasa. Jadi sebenarnya boleh orang di luar Islam menjadi anggota Muhammadiyah, dibolehkan. Kemudian ada anggota kehormatan. Anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah. Ini termasuk anggota kehormatan. Dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Nah, ini termasuk anggota kehormatan. Hak dan kewajiban serta peraturan tentang keanggotaan diatur juga dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Jadi sebenarnya komplit, cuma jarang dibicarakan, jarang diajarkan. Orang Muhammadiyah sendiri itu bisa lalai, pengurusnya sendiri bisa lalai, dan saya menyaksikan. Nah, ini kan penting kita sampaikan secara umum. Kemudian anggota biasa itu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. 1. Warga negara yang beragama Islam, laki-laki atau perempuan, atau berumur 17 tahun, atau yang sudah menikah. Masih umur 15 tahun, harus menikah atau boleh menjadi warga anggota Muhammadiyah. Lalu menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah. Menyetujui maksud tujuan Muhammadiyah. Nah, ini orang yang biasa gembel perang-perang tahun tujuan Muhammadiyah ya karo. Gak tahu. Emang gak pernah dibicarakan. Nah, ini biasanya memang saya biasanya tukang mengkager itu memang saya, tapi biayanya itu lebih besar. Saya kan kadang suka ya berkali-kali jutaan rupiah untuk mengadakan perkaderan. Nah, apa tujuan Muhammadiyah itu? Yaitu tadi menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini harus setuju kalau orang menjadi anggota Muhammadiyah. Nah, kadang-kadang nggak ngerti. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah. Usaha-usaha Muhammadiyah tersebut amal usaha Muhammadiyah. Amal usaha Muhammadiyah itu macam-macam banyak. Ada rumah sakit, ada sekolahan, ada panti, ada macam-macam. Semua ini diwujudkan dalam rangka untuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Maka orang yang berada di Aum, termasuk masjid ini termasuk Aum. Ya, itu harus pahami. Sehingga aktivitas di dalamnya itu selalu mendukung kepada tujuan Muhammadiyah. Kalau tidak seperti itu, misalnya sekolahan tidak memiliki tujuan seperti itu, maka sama dengan sekolah-sekolah yang lain secara umum. Muhammadiyah itu kalau sekolahan itu berada di dua kekuatan. Pertama, kekuatan aturan Muhammadiyah sendiri. Yang kedua adalah kekuatan pengaruh dari pemerintah sendiri.
karena masuk wilayah di situ kelompoknya pendidikan. Itu membuat aturan sendiri, di Muhammadiyah membuat aturan sendiri. Maka kalau ujian kadang-kadang, kalau ini kepala sekolahnya nggak paham, karena ujian agama khususnya itu ada 2. Dari pemerintah ada, dari Dikdasmen juga ada. Nah ini bagaimana? Dia harus punya kebijakan. Kalau saya waktu jadi kepala sekolah dulu, dua-duanya saya terapkan. Supaya orang ngerti, anak ngerti. Oh ini pemerintah, ini Muhammadiyah, harus dua-duanya disampaikan, diuji 2 kali. Kalau tidak seperti itu maka diujikan 1 kali aja, sehingga pelajaran Muhammadiyah sendiri itu tidak tersampaikan. Kalau tidak seperti itu, mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. Sebenarnya Muhammadiyah itu jadi anggota ya ada uang pangkalnya dan ada iurannya sebenarnya, tapi tidak pernah dilaksanakan. Murah sebenarnya, iurannya itu sebenarnya 5.000 per bulan. Wes karena apa-apa kerupuk loro ini. Tidak pernah dilaksanakan. Iki mau di kelompok nol walaupun sedikit, tapi kalau saya Indonesia banyak. 5.000 tok. Ya, jadi soalnya di Muhammadiyah itu terkenal tidak menekan model-model seperti itu. Ya. Adapun anggota luar biasa adalah seseorang yang bukan warga negara Indonesia, tapi beragama Islam, setuju dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, serta bersedia mendukung amal usahanya. Nah, ini ada beda-beda sedikit. Sedangkan anggota kehormatan, seseorang yang beragama Islam, berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya diperlukan atau bersedia membantu Muhammadiyah, itu disebut sebagai anggota kehormatan. Hadirin rahimakumullah, dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang disingkat dengan PHIWM. Jadi pelajaran kemuhammadiyahan itu banyak sekali. Ya. Kalau di sekolah-sekolah memang ada, mulai dari SD, SMP, SMA ada semua pelajaran kemuhammadiyahan. Tapi nek gurune dhewe gak ningcepno iku, yes, dan artinya. Padahal di sekolah itu adalah tempat perkaderan sebenarnya. Tapi karena guru-gurunya tidak dimotivasi untuk memperjuangkan itu, ya biasa-biasa saja. Pokoknya teko ngajar. Kalau misalnya oleh bayaran, nah gitu aja. Sama dengan yang lain-lain. Jadi dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah secara lengkap terkandung kualitas normatif keislaman atau berupa pola perilaku Islami yang harus dimiliki dan diwujudkan oleh setiap anggota Muhammadiyah. Pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah merupakan pedoman untuk menjalani kehidupan dalam lingkup. Nah ini, jadi Muhammadiyah itu sudah mengatur bagaimana seorang Muhammadiyah itu sebagai pribadi, bagaimana anggota Muhammadiyah itu berada dalam keluarga, bagaimana dalam masyarakat, bagaimana berorganisasi, bagaimana mengelola amal usaha, bagaimana berbisnis, bagaimana mengembangkan profesi, bagaimana berbangsa dan bernegara, bagaimana melestarikan lingkungan, bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bagaimana mengembangkan seni dan budaya yang menunjukkan perilaku uswatun hasanah atau teladan yang baik. Dengan pola perilaku yang teladan itu, maka akan terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, sebagaimana menjadi tujuan Muhammadiyah. Lah ini yang jarang kita itu di Muhammadiyah itu oleh pelajaran-pelajaran seperti ini. Ya makanya repot kita. Ini memang membutuhkan biaya-biaya besar. Maka Muhammadiyah sebenarnya ke depan ini harus memiliki sumber dana. Misalnya punya amal usaha,
Kalau di Bojonegoro itu punya amal usaha bensin, pom bensin. Wah, luar biasa. Kalau kita punya itu luar biasa. Ini untuk dakwah, untuk menunjang tujuan Muhammadiyah. Jadi biaya-biaya itu dapat tercover. Kalau di Mojokerto ini pemasukan keuangannya cuma dapat bagian dari rumah sakit. Ya, sekitar kalau tidak salah itu 1 bulan cuma di store cuma 8 juta. Itu yang saya tahu ya. Terus sumber-sumber lain juga nggak ada. Dari pemerintah itu paling 2 tahun sekali. Ya, cuma porsi pemberian ke Muhammadiyah dengan ke NU jauh beda. Karena Muhammadiyah di Mojokerto dianggap kecil, dianggap tidak ada. Ya, makanya juga perlu orang-orang yang berada di dewan itu bisa menyuarakan kepentingan Muhammadiyah. Itu penting. Kalau tidak seperti itu kita diremehkan, dikecilkan. Lawang orang Muhammadiyah sendiri tidak paham seperti apa yang kami sampaikan. Ya. Sedangkan dalam kepribadian Muhammadiyah terkandung 10 sifat yang harus dimiliki dan menjadi pola perilaku serta tindakan anggota orang Muhammadiyah, yaitu beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan, memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita ada pakai akidah takfiri ya gampang golek kawan. Akidah takfiri wangel. Jadi ini delokno kafir, delokno kafir, sing delokno kafir mangkel. Sekarang ini kalau diberantas karo Gus Islah itu kemana-mana, tapi juga banyak perlawanan juga sih. Ya, kita lanjutkan aja. Lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam segala lapangan, serta menjadi contoh teladan yang baik. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya. Nomor 9, membantu pemerintah serta bekerja sama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun negara mencapai masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 10, bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Ini semua diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Dalam mewujudkan tujuan Muhammadiyah, kualitas anggota Muhammadiyah yang menjadi pelaku gerakan sangat diperlukan. Lebih khusus lagi, para pelaku gerakan Muhammadiyah bahkan harus memiliki kualitas di atas rata-rata, termasuk dalam kualitas militansi selaku penggerak Muhammadiyah. Kalau kita sudah bisa menciptakan pribadi-pribadi yang seperti itu, baru luar biasa. Jadi punya semangat juang, punya semangat amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagainya. Tahu tujuan Muhammadiyah dan menggerakkan itu semua, baru ada perubahan besar. Kalau kita seperti sekarang sini, ketaatannya aja nggak ada sekarang. Prosedurannya kurang. Apa contohnya? Kalau kematian, kalau ada warga negara kita, warga Muhammadiyah yang meninggal dunia, itu sangat sedikit yang hadir. Saya nggak ngerti kenapa. Ya mungkin ada kesibukan, atau mungkin juga karena takut nanti kalau disuruh ngurusi, mungkin begitu. Maka perlu dibentuk tim-tim yang solid. Gitu. Sebenarnya sudah ada tim itu, tapi kurang solid. Nah itu harus diperhatikan dari ke depan, insya Allah akan luar biasa. Ini saya kira itu aja yang disampaikan untuk tambahan pengetahuan tentang kemuhammadiyahan.
Tadi ada selingan-selingan begitu supaya kita ilmunya lengkap, ilmu Islami lengkap, ilmu organisasinya lengkap dan seterusnya. Sehingga dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan Allah ridho sehingga tujuan Muhammadiyah bisa tercapai, yaitu menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.